Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang dimensi 3. Nah, untuk materi video kali ini membahas tentang jarak titik ke bidang. Nah, sebelum kita masuk ke soal-soalnya atau contoh soalnya, kita pahami dulu konsepnya agar tidak salah ketika mencoba menghitung jarak titik ke bidang. Nah, misal ini ada suatu titik. Kita sebut titik A di sini. Ini satu bidang ya. Nama bidangnya kita misalin aja lah A, B, C, D. Nah, bagaimana kita menghitung jarak titik ke bidang? Maka langkahnya pertama sekali adalah kita tarik garis lurus seperti ini. Garis lurus dan harus membentuk sudut siku-siku terhadap bidangnya. Nah, ini dia. Jadi wajib lurus ya. Itu poin pertamanya. Yang kedua, siku-siku. Ya, harus siku-siku. Nah, ketika dia tidak lurus dan tidak siku-siku, maka itu bukan jarak titik ke bidang. Nah, misal seperti ini, kita tarik nih. Nah, ini kan nggak siku-siku di sini, bukan siku-siku ya. Walaupun ini garis lurus, tapi tidak membentuk sudut siku-siku terhadap bidangnya, berarti itu bukan jarak. Oke? Nah, kemudian apakah titik itu harus berada di tengah atau jarak itu harus berada di tengah? Tidak selamanya harus berada di tengah. Misal kayak seperti ini. Ini ada satu bidang. Nah, ini ada satu titik. Ya, satu titik. Kita bisa tarik ke pinggirnya, ya. Atau misalkan posisinya harus ke tengah gitu ya. Jadi tidak harus berada di tengah. Jadi garis yang kita tarik ini tidak selamanya harus berada di tengah-tengah daripada bidang yang mau dihitung jarak titik ke bidangnya. Jadi bisa aja ke pinggirnya. Ya, yang penting apa? Poinnya tadi yaitu harus lurus dan membentuk sudut siku-siku. Ya, lurus dan membentuk sudut siku-siku terhadap bidangnya. Oke. Untuk teknik menghitungnya sendiri itu ada dua, ada Pitagoras. Kemudian ada aturan kosinus. Jadi bebas. Jadi adik-adik sekalian boleh pakai yang manapun. Yang penting bisa menggunakan rumusnya dengan baik dan benar. Oke. Biar lebih jelas kita coba aja langsung ke soal-soalnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 1 ya. Kita coba hitung contoh soal pertama ini. Diketahui sebuah kubus dengan nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 4 cm. Kita tulis dulu ya 4 cm di sini. 4 cm. Kemudian yang ditanya di sini adalah jarak titik C terhadap bidang AFH. Nah, pertama kita masukkan dulu informasi ya dari soal ini ke dalam gambarnya, yaitu di titik C-nya. Kemudian ada bidang AFH, kita buat dulu, kita konstruksi dulu. Ini AFH, ini dia ya, AFH nih. Kita tarik ya. Nah, ini dia bidangnya. Oke. Jadi yang ditanya itu adalah jarak titik C terhadap bidang AFH. Nah, kita coba ganti warnanya. Ini dia. Oke, ini kita tarik diagonalnya. Kita tarik diagonalnya. Nah, di sini kira-kira nanti pertemuannya. Pertemuan antara garis yang kita tarik yang merupakan jaraknya terhadap bidangnya, gitu ya. Nah, jadi langkah berikutnya apa? Konstruksi segitiganya. Nah, kita coba konstruksi segitiganya. Mana segitiganya di sini? Ini dia. Oke, ini dia segitiganya. Nah, yang berwarna biru. Nah, sekarang kita coba copot, keluarkan segitiganya seperti ini. Nah, ini dia segitiganya. Ini adalah A, ini adalah C, ini adalah E. Oke. Kemudian titik temu, ya, titik temu antara garis jarak yang kita sebut ini terhadap bidang AFH itu di sini. Kita bisa tarik garis seperti ini. Dan ini akan membentuk sudut siku-siku, ya. Akan membentuk sudut siku-siku. Jadi bisa kita buat seperti ini. Ini dia. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat satu persatu sisinya. Di mana AC itu adalah diagonal sisi dari si kubus. Berarti ini panjangnya 4 akar 2 ya. Ingat lagi, diagonal sisi itu rumusnya S akar 2. Diagonal bidang itu rumusnya S akar 3. Oke. Nah, di mana EC ini sendiri pun adalah diagonal bidang ya. Berarti 4 akar 3. Dan AE itu rusuk, itu 4. Nah, kita kan punya trik cepat kemarin ya. Kita punya trik cepat. Trik cepatnya apa? Ya, kita bisa hitung panjang X ini. Kalau ini kita bilang X ya. Nah, kita hitung dulu panjang X-nya ya. Untuk mencari jaraknya tadi, kita hitung dulu panjang X-nya. Nah, gimana caranya? Alas kali tinggi. Yaitu seperti ini. Nah, ya. Per 4 akar 3. Ini kita hitung dulu. Nah, kenapa ini kita hitung dulu? Kan yang ditanya pada soal ini adalah jarak C terhadap bidang AFH. Nah, kalau kita kasih nama, misalkan O nih ya, di gambarnya nih O. Nah, ini dia O-nya. Oke. Maka yang mau kita cari itu adalah jarak titik C ke O.
Ya, kita mau cari C ke O. Itu berapa jaraknya? Nah, itulah jarak antara titik C terhadap bidang AFH. Jadi dia seperti mencari jarak titik C terhadap titik O. Ya, sama aja dia. Nah, untuk mencari titik C ke O, kita butuh nilai ini dulu, nilai X. Ya, kita butuh nilai X dulu. Nah, gimana caranya? Kemarin kan sudah ada bahas di video sebelumnya, itu teknik cepatnya ya. Nah, kalau bentuk gambarnya seperti ini. Oke, nah ini kita coret, berarti X sama dengan 4 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan, kita kalikan akar 3, maka ini X-nya nanti 4 akar 6 per 3. Oke, nah berarti X-nya udah ketemu. Nah, berarti ini 4 per 3 akar 6. Nah, coba amati segitiga AOC. Nah, kalau kita coba copot gambarnya seperti ini kira-kira. Ya, kita copot gambarnya. Ini dia, ini O, ini C, ini A, ini 4 akar 2. Ini adalah 4 per 3 akar 6. Ya. Nah, sekarang kita mau cari ini nih. Ya. Kita mau cari OC. Kita lakukan Pitagoras sekali lagi. OC sama dengan akar, yaitu ingat miring dikurang dengan sisi yang lain. 4 akar 2 pangkat 2 dikurang dengan 4 per 3 akar 6 pangkat 2. Jadi OC sama dengan itu 4 pangkat 2 16, akar 2 dipangkatkan 22, 4 pangkat 2 16, 3 pangkat 2 9, akar 6 dipangkatkan 2 itu 6. Nah, sehingga OC sama dengan itu 16 kali 2, 32. Dikurang, nah ini kita bisa coret, sama-sama bagi 3, ini jadi 2, ini jadi 3. Berarti 16 kali 2, 32. Per 3. Nah, sehingga OC sama dengan, ini kita bisa kali silang, 3 kali 32, 96, kurang 32, per 3. Sehingga OC sama dengan 96 dikurang 32, 6 kurang 2 itu 4, 9 kurang 3 itu 6. Ya, per 3. Nah, berarti di sini akar 64 itu berapa? Akar 64. Nah, akar 64 itu 8. Akar 3 itu tetap akar 3. Nah, ini kalau nanti dirasionalkan, jawabannya 8 per 3 akar 3 kalau kita rasionalkan. Nah, jadi jawabannya adalah 8 per 3 akar 3. Nah, jadi jarak titik C terhadap bidang AFH itu adalah 8 per 3 akar 3. Apakah ada trik cepatnya? Ada. Ya, kita coba trik cepatnya sekarang. Nah, ini triknya. Gini ya, ini triknya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu kubus seperti ini khusus untuk kubus ya, trik cepatnya. Nah, ini dia kubusnya. Oke, lalu kita punya seperti ini nih. Nah, ini ada bidang, ya, sama seperti bidangnya kita ini. Nah, ini dia. Oke, ini titik temunya. Nah, kalau ini kita bilang A, ini kita bilang B, ini kita bilang C. Oke. Maka jarak A ke B, ya A ke B, nah itu adalah sepertiga diagonal ruang. Nah, kemudian jarak B ke C itu adalah 2/3 diagonal ruang. Nah, ini adalah trik cepatnya. Oke, nah ini triknya. Oke, trik cepat. Nah, kita tulis dulu di sini. Nah, coba kita terapin sekarang ya ke soal kita tadi. Ya, kita ganti lagi tintanya. Nah, kalau kita perhatikan, kita mau mencari O ke C. Nah, itu sama aja kayak di sini B ke C. Nah, berarti jarak O ke C tadi adalah 2/3. Diagonal ruang. Diagonal ruangnya berarti 4 akar 3. Nah, tinggal kita kali. 8/3 akar 3, udah beres, langsung dapat jawabannya. Cepat ya. Nah, oke, bisa dipahami. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal nomor 2. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, sekarang kita coba konstruksi informasinya, masukkan ke dalam soal ya, ke dalam gambarnya. Nah, pertama adalah tarik garis ini, AC, kemudian BD yang merupakan diagonal alasnya. Nah, lalu tarik ini kemari. Oke, ya gambarnya agak sedikit miring, narik garisnya ya, nggak apa-apa. Ini dia siku-siku. Nah, kadang muncul banyak pertanyaan ya. Salah satunya, gimana Kak cara menentukan atau cara tahu itu adalah siku-siku? Nah,
untuk membantu adik-adik sekalian memahami konsep atau menentukan dia lurus atau menentukan dia siku-siku atau tidak, itu sebenarnya ada satu aplikasi yang bisa adik-adik download di Play Store. Nama aplikasinya itu GeoGebra ya. Ini dia, GeoGebra ya. Nanti ketikkan aja di Play Store-nya ini. Nah, aplikasi ini ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, kita pakai yang 3 dimensi ketika mempelajari dimensi 3 ya. Nah, untuk yang dimensi 3 ini nanti adik-adik bisa gambar atau konstruksi kubus dan bangun-bangun ruang lainnya, sehingga adik-adik sekalian nanti mampu menentukan apakah ini udah siku-siku atau enggak. Ya, dari situ nanti kita bisa cek dia siku-siku atau enggak. Nah, setelah nanti terbiasa, maka dengan hanya memanfaatkan gambar aja, nanti adik-adik sekalian udah tahu nih ini siku-siku atau enggak, ini lurus atau tidak ya. Jadi ini sebenarnya hanya pengalaman mengerjakan soal yang semakin banyak itu akan semakin bagus, instingnya akan semakin bagus untuk menjawab soal gitu ya. Nah, silakan download aplikasinya, itu bisa membantu adik-adik sekalian untuk memahami konsep menghitung jarak pada dimensi 3. Oke, sekarang kita balik lagi ke soalnya, kita coba hitung sekarang ya. Nah, di sini panjang sisi alasnya 2 cm dan sisi tegaknya ini 5 cm. Nah, kita mau hitung jarak T ke ABCD. Ini dia ya, yang kita hitamkan, kita tebalkan dia. Nah, segitiganya, ini titik O kita bilang lah. Ini kita coba copot segitiganya dari dalam gambarnya. Ini O, ini C, ini adalah T. Dimana ini panjangnya 5 cm. Ini kemudian ini yang ditanya, kita bilang lah X. Nah, kemudian OC-nya itu diagonal. Nah, kita coba copot lagi diagonal gambar alasnya ya. Nah, dimana ini adalah diagonal. Oke, coba ingat-ingat lagi ya. Yang namanya diagonal sisi atau diagonal dari persegi itu rumusnya apa? Kemarin kita bahas atau yang di video sebelumnya kita bahas, yaitu S akar 2. Itu rumusnya. Nah, jadi ada satu sifat lagi dalam suatu persegi, yaitu perpotongan dari atau titik temu dari perpotongan diagonalnya ini menyebabkan ini menjadi bagian yang sama panjang. Nah, jadi dia menjadi 4 bagian yang sama panjang. Nah, pada soal kita ini kan panjang alasnya ini adalah panjang AB-nya itu 2 cm. Berarti panjang diagonalnya, oke, itu berarti adalah 2 akar 2. Sehingga jarak titik O ke C itu adalah setengah dari diagonal. Itu O ke C sama dengan setengah dari diagonal. Berarti setengah kali 2 akar 2. Sehingga hasilnya akar 2. Berarti ini panjangnya akar 2. Oke. Nah, jadi ini konsep ya. Jadi sifatnya coba dipahami dulu ya. Nah, sekarang dengan memanfaatkan Pitagoras, kita udah bisa hitung panjang X atau jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, berarti X sama dengan akar. Nah, ingat ya, kalau tinggi atau alas yang ditanya itu dikurang. Yaitu sisi miring dikurang dengan sisi yang lain. Baik itu alas ataupun tingginya. Nah, ini 25. Ini berarti 2 ya. Nah, kalau kita kurangkan ini 23 ya. Jadi jarak antara titik T ke bidang ABCD itu adalah akar 23 cm. Nah, oke, bisa dipahami. Sekarang kita lanjut lagi ke contoh ketiga. Oke, sekarang kita di contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada satu balok. Yang ditanya pada soal ini adalah menghitung jarak titik A ke bidang BCHE. Nah, kita tandai dulu titik A-nya, ini dia. Kemudian coba kita buat dulu BCHE-nya, ini dia BCHE ya. Kita coba buat dulu, ini dia BCHE-nya. Nah, pada soal ini sebenarnya simple jawabnya ya, sangat mudah sekali jawabnya. Tapi ini menguji pemahaman kita akan konsep dari jarak titik ke bidang ya. Nah, tadi di sebelumnya di materi, jadi kakak udah bilang tadi di materi bahwasanya menghitung jarak itu tidak harus ke tengah-tengah dari bidangnya, tidak. Ke pinggirnya juga nggak apa-apa. Ya, tadi kan udah dijelasin tuh di sebelumnya. Tadi seperti ini kak gambarin di materinya tadi. Ada titik seperti ini. Nggak harus ke tengah-tengah kita tarik. Ke pinggirnya juga asal udah siku-siku, ini jarak namanya. Ini jarak. Jadi nggak harus ke tengah-tengah sini. Nggak harus.
Ya, yang penting dia apa? Lurus dan membentuk sudut siku-siku terhadap bidang yang ditarik, ya, atau bidang yang di hadapannya. Nah, ini dia konsepnya. Jadi, ini nggak perlu kita tarik ke tengah-tengah sini. Kadang banyak pemahaman yang salah gitu ya. Mencoba menarik garis ke tengah-tengahnya, padahal tidak. Jadi jarak yang dimaksud di sini apa? Jaraknya itu cukup tarik kemari, ya. Kita coba ganti warna dulu. Nah, ini dia. Cukup tarik kemari ke pinggiran daripada garis BE. Ya, ini dia. Nah, sehingga segitiganya ini segitiganya. Nah, ini akan membentuk sudut siku-siku. Terserah posisi di mana. Yang penting dia akan membentuk sudut siku-siku. Artinya pasti bisa membentuk sudut siku-siku. Jadi nggak mesti kemari, nggak mesti ke tengah. Nah, itu dia ya. Jadi di sini betul-betul menguji ke pemahaman kita akan konsep jarak dari titik ke bidang. Nah, sehingga kalau kita coba copot gambarnya nih. Ini dia. Ini A, ini B, ini E, ini panjangnya 6, ini 8. Nah, kita bisa hitung jarak antara B ke E dengan menggunakan Pitagoras, yaitu BE. Karena sisi miring yang ditanya, berarti langsung aja itu dijumlah ya. 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, berarti 64 tambah 36 sama dengan akar 100, berarti 10 cm. Berarti ini panjangnya 10 cm. Oke, ini siku-siku. Nah, kita punya konsep cepat tadinya. Yaitu kalau kita mau hitung panjang ini yang kita sebut X, maka konsepnya tadi apa? Alas kali tinggi dibagi dengan miring. Nah, sehingga ini kalau kita kalikan 48 per 10 sama dengan 4,8 cm. Nah, jadi jarak A ke bidang BC HE itu adalah 4,8 cm. Nah, oke. Bisa dipahami. Nah, demikian video kita kali ini untuk materi kita menghitung jarak antara titik ke bidang. Ya, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk perkembangan channel KPMat ya, agar terus bisa membantu adik-adik sekalian dalam proses belajar di rumah. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.